tebu serta gula di Provinsi Jawa Timur mencapai angka tertinggi nasional, yakni 47,65%. Peningkatan produksi ini harus diimbangi dengan adanya inovasi serta dukungan untuk para petani tebu agar dapat mengoptimalkan produksi gula di Jawa Timur dan puncaknya dapat mewujudkan swasembada. Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan laporan Ketua Gabungan Kelompok Tani Tebu Inti Rosan Makmur Sentosa yang kami hormati Bapak Muhammad Setiadi. Kami persilakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahnya dan rahmatnya kita bisa berkumpul di pabrik gula Inti Rosan Makmur Sentosa dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih atas waktu yang dilewatkan untuk Ibu Gubernur Jawa Timur bisa hadir dalam acara ini. Pertama-tama kami laporkan keberadaan gabungan kelompok tani Inti Rosan Makmur Sejahtera Tulungagung dibentuk tidak lain untuk menyelesaikan segala persoalan yang kami hadapi sehari-hari. Sebagai contoh, bagaimana pola tanam tebu yang baik dan benar, mulai pengolahan tanah yang benar, perawatan masa tumbuh tanaman tebu, dan pemupukan yang sesuai, pada akhirnya bisa mendapatkan panen tebu yang sesuai dengan standar baku teknis dan standar baku kimia. Dalam kesempatan ini kita juga akan dengarkan bersama sambutan selamat datang pejabat Bupati Tulungagung yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Heru Susilo MT. Kami persilakan. Kita hormati bersama dan kita banggakan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Matur nuwun Ibu rawuhnya di Kabupaten Tulungagung, khususnya di pabrik gula Inti Rosan Makmur Sentosa ini di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Kecamatan Rejotangan. Ibu Gubernur yang saya hormati, izin saya menyampaikan tentang pertebuan di Kabupaten Tulungagung ini. Untuk Kabupaten Tulungagung, pabrik gula coklat atau pabrik gula yang mengolah tebu menjadi, kalau kita mengistilahkan raw sugar atau gula batu, itu ada sekitar 176.000. Itu tersebar di 6 kecamatan, salah satunya Kecamatan Rejotangan, kemudian Kecamatan Munut, Kecamatan Kaligawir, ada Kecamatan Sumber Gempol, Boyolangu, dan Kedungwaru. Ini merupakan salah satu potensi kita Kabupaten Tulungagung untuk memenuhi kebutuhan gula, di samping gula kristal putih yang diproduksi oleh pabrik gula yang sudah kita kenal sebelumnya. wala haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd.
yang kita hormati Ketua atau Rois Surya PCNU Kabupaten Tulungagung panjenenganipun Al-Mukarram Kyai Makhrus Maturnuwun rawuhipun, yang kita hormati Pak PJ Bupati Tulungagung Pak Heru Suseno, beliau juga Kepala Dinas Perkebunan. Jadi kalau soal perkebunan insya Allah beliau cukup kuat pemahamannya tentang tebu, dan kami semua bersyukur surprise Pak Mudofir bahwa pabrik tebu di sini bisa melakukan giling full dalam 1 tahun. Ini saya baru tahu. Saya ini keliling ke pabrik tebu hampir rata di Jawa Timur ini, dan rata-rata mereka memilih musim giling ya bulan Mei, Juni musim giling. Selesai itu kemudian mereka biasanya menunggu sampai kepada proses berikutnya, tapi bahwa ada teknologi yang diinisiasi di Inti Rosan Makmur Sentosa ini full dalam setahun bisa melakukan giling. Luar biasa, kita bisa mengukur nanti multiplier effect dari proses utilitas yang sangat tinggi di pabrik tebu Inti Rosan Makmur Sentosa ini. Matur nuwun seluruh inisiasi dan update teknologi yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan ini ke panjenengan di awal karena inisiasi terhadap update teknologi ternyata tidak harus dari kota. Inisiasi update teknologi ternyata tidak harus dari pabrik tebu yang besar-besar. Inisiasi teknologi industri pertebuan dan perkebunan ternyata bisa dimulai dari Rejo Tangan Kabupaten Tulungagung. Kenapa? Karena ada sosok inovator. Karena ada sosok yang memiliki kreativitas yang luar biasa. Bahasa saya, game changer. Jadi ada proses yang memang bisa dirubah oleh sosok game changer. Game changer ini kalau seorang pemimpin maka saya sering menyebut enabler leader. Pemimpin pemungkin. Yang nggak mungkin itu menjadi mungkin. Kenapa? Karena ternyata adopsi teknologi ternyata tidak jauh. Adopsi teknologinya saya pikir dari Brasil. Ternyata adopsi teknologinya cukup ke tetangga Thailand. Luar biasa, dan mudah-mudahan akan menjadi referensi bagi industri pergulaan secara nasional. Matur nuwun Pak Mudofir dan tim dari Inti Rosan Makmur Sentosa. Seluruh jajaran dari OPD Pemprov Jawa Timur, matur nuwun, banyak sekali yang tahu di sini. Tentu ingin melihat bagaimana format inovasi pabrik tebu di sini, dan berikutnya yang kita hormati seluruh mitra yang tadi sudah melakukan penandatanganan dengan Gapotan Pastiadi, luar biasa. Beliau ini rupanya yang dibibit disiapkan sehingga mengetahui dan bisa cerita dengan detail. Pertanyaan saya pertama, berapa Pak rendemen di sini? 15, kaget saya. Rata-rata di Jawa Timur ini antara 9, 10. Di sini rendemennya bisa 15, luar biasa. Pasti ada teknologi tanam yang luar biasa pula. Karena memang Pak Setiadi biasa di luar. Jadi saya menyampaikan terima kasih. Inovasi teknologi perkebunan luar biasa di sini, dan tentu seluruh mitra yang sudah menandatangani PKT, terima kasih. Pupuk Kaltim, tadi saya tanya Pak Doyo PKT, saya tanya pupuk apa NPK, padahal Petro juga ada, tapi rupanya hatinya masyarakat Tulungagung di PKT. Pupuk Kaltim, Masya Allah. Mungkin Pak Mudofir dan tim itu sudah targetnya jauh Pak ke depan. Oh nanti itu loh ibu kotanya itu di Kalimantan Timur. Jadi kalau ibu kotanya di Kalimantan Timur maka partnernya sudah mengambil partner ibu kota. Partner nuwun PKT yang luar biasa. Dulu saya beberapa kali keliling di berbagai titik di PKT. Yang saya hormati Bang Jatim, supportnya luar biasa. Partner nuwun, Bang UMKM juga. Kagem panjenengan sedanten, jadi kalau 50 juta Bang UMKM itu kagungan Prokesra yang tadi itu bunganya 3% setahun. Setahun 3%, bukan hanya untuk petani, bukan hanya untuk tebu. Di Tulungagung ini kan sektor
industri kreatifnya luar biasa. Bagi panjenengan yang bergerak di sektor garmen, monggo. Bagi panjenengan yang bekerja di sektor kria, batik, monggo. 50 juta maksimal sementara, bunganya 3% setahun, monggo. Sedangkan panjenengan bisa mengakses kredit Prokesra. Sudah, terima kasih. Tadi ada jawab Mas Sentosa, matur nuwun. Bang UMKM sudah, semuanya yang sudah membangun partnership, terima kasih. Inisiasi yang luar biasa dari Rejo Tangan ini insya Allah akan memberikan inspirasi yang luar biasa resonansinya, karena memang banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang dihadirkan dari pabrik tebu ini. Mudah-mudahan semuanya berseiring dengan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya ini berseiring, kita mohon syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir pada hari ini dan program Ridwan Indah 21 optimis. Jatim bangkit. Tepuk tangan untuk kita sekalian yang begitu luar biasa. Partnership itu kunci, sinergitas kunci, kolaborasi kunci. Jadi kalau misalnya yang punya kebun tebu, tadi ada yang 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, terkumpul semua ini programnya kira-kira akan mengelola seluas 15.000 hektar. Ada bagian Blitar Selatan, ada bagian Tulungagung Selatan, kemudian ada bagian Trenggalek. Kalau ini 15.000 hektar itu sesuatu sekali. Dan kemudian diinisiasilah di Tulungagung ini rupanya lebih dari 100 pabrik tebu kategori brown sugar. Kalau brown sugar harganya bisa di atas gula kristal putih. Kebayang nggak kalau itu kemudian sudah mulai banyak yang masuk pasar ekspor. Nah, ini yang merupakan potensi efektif bagaimana dunia pertebuan dan dunia pergulaan ini ternyata cukup advance berkembang di Tulungagung. Bahkan saya surprise pabrik gula ini bisa produksi sepanjang tahun. Saya rasa yang terjadi di Indonesia dan di Jawa Timur, pabrik-pabrik gula yang besar pun itu biasanya mereka giling tebu itu pada musim panen itu mulai bulan Mei biasanya, Mei, Juni. Nah itu jadi ini luar biasa, sehingga memang membutuhkan teknologi dan ilmu musim tanam secara lebih saintifik bahwa akan ada tebu yang digiling anytime. Itu harus ada mekanisme bagaimana kalau hari ini di sini dipanen, lalu bulan depan, bulan berikutnya selalu ada yang dipanen di dalam area yang sudah dilakukan proses pemetaan itu. Jadi saya rasa dari Rejo Tangan dan dari Tulungagung bisa menjadi referensi industri pergulaan nasional. Saya rasa itu kawan-kawan semua. Oh, beliau tahu per hektarnya berapa, di titik mana. Pak Setiadi. Implementasi para pihak nanti gimana Bu yang MOU ini? Implementasinya, perannya para pihak? Ada yang support, kayak permodalan ya, Bank Jatim, Bank UMKM support permodalan, BKT support untuk perbudukan, kan masing-masing punya bidang secara spesifik. Nah, kalau misalnya per hektar berapa beliau, kepala Gapotan sini ya. Oke, Ya, terima kasih Bu. Untuk maksimalisasi dan intensifikasi kita mengarah per hektar kita mencapai 100 ton, 1000 kuintal. Dari peningkatan dari 70 ke 100. Kita memakai sistem pupuk yang mana kita bawa adopsi pupuk non subsidi. Jadi kita mengarahkan budidaya ke Indonesia. Kita tingkatkan untuk rotas. Ini mencapai 100 ton per hektar. Pasarnya selama ini kemana Pak? Pasarnya? Kita sementara ini untuk pasar dalam negeri. Dalam negeri nanti untuk arah brown sugar kita ke Korea dan Eropa. Brown sugar. kawan-kawan ada rendemen. Jadi saya kaget kalau di sini sudah 15 itu tinggi sekali.
tinggi sekali. Jawa Timur ini sebagian besar antara 8-9, 10 saja jarang. Di sini sudah bisa 15 rendemennya. Sampai saya tanya tadi bongkar ratunya berapa kali untuk bisa tanam ulang. Ternyata di atas 7. Itu juga surprise. Biasanya yang rendemen tinggi itu bongkar ratunya 4 kali. Kawan-kawan saya ini pernah ketua Komisi 6 DPR, agak paham ini. Pernah pansus pergulaan juga. Jadi relatif saya mengetahui hal-hal terkait dengan pertemuan dan pergulaan kita. Jadi sesuai tema yang disampaikan adalah meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan petani. Jadi harapannya adalah para petani menjadi profesional dalam menanam tebu. Dengan profesionalitas dalam penanaman tebu, tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan hasil yang maksimal, tentu kesejahteraan akan meningkat. Jika seluruh petani tebu itu kesejahteraannya meningkat, maka kemudian kemandirian masyarakat yang akan mengarah kepada kemandirian bangsa tentu akan terwujud, khususnya dalam swasembada gula. Itu secara umum. Secara pribadi adalah PT Secara pribadi apa Pak? Secara khusus? PT Inti-Rosan Makmur Sentosa bisa mendapatkan tebu yang berkualitas bagus. Dengan demikian hasil gula yang digiling oleh PG Inti-Rosan Makmur Sentosa tentu mendapatkan gula yang maksimal juga dengan remen-remen yang lebih tinggi, kan begitu. Itu bisa terpenuhi jika para petani menanam dengan profesional. Dia terpenuhi akses biaya dan akses pupuk yang dalam hal ini didukung maksimal oleh PT Pupuk Kaltim. Itu Mas. Kami sebagai off-taker menerima hasil yang diproses oleh petani. Saya kira gitu. Kapasitasnya berapa Pak? Kapasitas selama ini masih 80 sampai 100 ton tebu per hari. Untuk Karena ini mini ya. kualitas dari hasil gulanya rendemen kan gimana Pak? Mengarah kepada semakin bagus. Ada satuannya berapa Pak ini Kak? Maksimal rendemen yang bisa dia? Maksimal rendemen bisa 14, sekitar 14, 13. Apa gitu? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penandatanganan kerjasama dengan Pupuk Kaltim, Bank Jatim, Bank BPR, dan PT Inti-Rosan Sejahtera, di mana PT Dharma Utama Sentosa sebagai integrator pupuk yang menjembatani kebutuhan pupuk petani dalam rangka menjadikan Jawa Timur sebagai inspirasi perkebunan nasional. Insya Allah siap menjadikan pabrik gula di Jawa Timur, khususnya di Tulungagung, full setahun produksi, sehingga keterjaminan ketersediaan pupuk itu kita dukung sepenuhnya. Support pupuknya seperti apa? Secara teknis seperti apa? Secara teknis sebagai integrator, kita distributor pupuk menyediakan kebutuhan pupuk untuk peningkatan rendemen tebu, sehingga di masa-masa musim hujan pun rendemen tebu akan tetap bagus karena pupuk yang tersedia, kemudian tata kelola pertebuan, sehingga pabrik gula yang membutuhkan tebu-tebu berkualitas di masa-masa musim hujan itu terjamin kualitas dan rendemen tebunya. Ya, bisa giling setiap tahun tanpa ada jeda gitu. Tanpa ada jeda. Memang targetnya dan seperti itu, dan sebenarnya demplot itu sudah ada sejak 2 tahun yang lalu, di mana petani-petani tebu binaan dari PT Inti-Rosan itu sudah kita suplai untuk pupuk-pupuknya, dan hasilnya meningkat. Yang dulunya 1 hektar kurang lebih panen 80 ton bisa menjadi 100 bahkan 120 ton per hektar. Oke, pun cekap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.